Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila janibil istifadati as-sahlati allati tatarraqtu ilayha fil faqrati as-sabiqah hunaka ta'ammulatun bayaniyatun tastahilu al-'inayata al-fa'iqata min daris al-lughati al-'arabiyyah wa in kana hadha ash-shiqqu ath-thani alsaqu bil adab minhu bi maharati al-kalam lakinni aqhamtuhu fi hadha al-maqal laysa duna ay i'tibar نظرا إلى أن الأدب العربي في ساحة تعليم علوم اللغة العربية لم يحظى بنصيب وافر من الإلمام. Di samping mengambil faedah secara mudah yang telah saya singgung di paragraf sebelumnya, di sana ada ta'ammulat bayaniyah, renungan yang sifatnya balaghah, kesusastraan. Yang penting, yang perlu, berhak untuk diperhatikan oleh pembelajar bahasa Arab, meskipun bagian yang kedua ini lebih lekat dengan disiplin ilmu sastra Arab daripada konsentrasi kemahiran berbicara berbahasa Arab. Tetapi di sini kita tambahkan bukan tanpa pertimbangan, dikarenakan sastra Arab dalam kancah pembelajaran ilmu bahasa seringkali tidak tertoleh, seringkali tidak mendapatkan porsinya yang besar untuk diperhatikan. ومن الجدير بالذكر أن الدكتور فاضل صالح السمرائي يعد من مصاف اللغويين المحدثين الذين يلقون اهتماما مشكورا بهذه الحيثية المهمة من النكت القرآنية اللغوية. Penting untuk disinggung, ada seorang tokoh linguis, seorang bahasawan, pakar bahasa, Dr. Fadil Samarrai dari Irak, yang karya-karyanya banyak mengetengahkan tentang pembahasan bahasa, apalagi yang berkaitan erat dengan Al-Quran, sesuai dengan pembahasan kita. Bima jama'ahu fi kitabih At-Ta'bir Al-Qur'ani. Ada beberapa karya beliau. Yang pertama berjudul At-Ta'bir Al-Qur'ani, yang kedua berjudul Lamasat Bayaniyah fi Nususin Minat Tanzil, sentuhan sastra dalam nas Al-Quran. Wa Balaghatul Kalimah fi Ta'bir Al-Qur'ani. Lebih spesifik lagi yang ketiga ini, karyanya beliau yang ketiga, Balaghatul Kalimah, kata per kata dalam ta'bir Al-Quran, dalam ungkapan Al-Quran. Ada karya-karya yang lain, cuma yang kita singgung dalam tema ini kita sarikan beberapa contoh dari tiga karya beliau: At-Ta'bir Al-Qur'ani, Lamasat Bayaniyah, dan Balaghatul Kalimah fi Ta'bir Al-Quran. Contohnya apa? Katanbih idal jumlatil ismiyati wal fi'liyati wa bunyatil kalimatul qur'aniyati wa taqdimi wa ta'khir wa ghairiha. Kenapa dalam ayat ini dipilih susunan jumlah ismiyah? Kenapa dalam ayat yang lain dipilih susunan jumlah fi'liyah? Kenapa di sini didahulukan? Kenapa di sini diakhirkan? Begitu juga struktur kosakata Al-Quran. Wa ta'arrufi ala ma yusamma fi ilmi al-balaghah bil iltifat. Ini sebagai contoh bagaimana kita mengenal istilah al-iltifat, menoleh dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau kita baca tafsir Jalalain saja seringkali mendapatkan keterangan dari Imam Suyuti tentang al-iltifat. Apakah iltifat itu tidak ada faedahnya? Tidak mungkin.
Disebutkan di sini wa annahu laisa 'adimal faidah. Apa iltifat itu? Wa huwa ibaratun 'anil 'uduli minal ghaibati ila al-khitab aw al-'aks. Yang asalnya kata ganti ketiga dialihkan ke kata ganti kedua, atau sebaliknya kata ganti kedua dialihkan kepada kata ganti ketiga. Yang asalnya kalian menjadi mereka, yang asalnya mereka menjadi kalian, yang asalnya dia menjadi kamu. Faqad dzakara as-Samara'i fil Lamasat, dalam kitabnya yang kedua tadi, Lamasat Bayaniyah, annahu yahtawi ala faidatain 'ammatin wa khassah hasab al-maqam. Ada dua faedah. Yang satunya, yang pertama faedah ammah umum, yang kedua faedah yang khusus sesuai dengan maqam, sesuai dengan alur. Wa min fawaidiha al-'ammah kama naqalaha min al-Kasyaf liz-Zamakhsyari. Beliau menukil dari kitab Tafsir al-Kasyaf karya al-Imam Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari. Meskipun beliau termasuk ulama Mu'tazilah, tetapi kita tidak mengambil dari kitab al-Kasyafnya ini masalah teologinya, tapi kita mengambil masalah bahasanya. Dulu ketika kita belajar di Tarim, ada materi ayat ahkam, metode yang dipakai saat itu oleh Dr. Ali Al-Idrus, metode bahas. Jadi setiap mahasiswa membawa satu referensi tafsir, kemudian kita berdiskusi di kelas. Kebetulan Al-Faqih dulu sering membawa Al-Kasyaf karya yang Zamakhsyari. Kemudian teman-teman yang lain ada yang membawa Abi Hayyan. Jadi kita berdiskusi. Kadang-kadang yang disebutkan dari Al-Kasyaf disanggah oleh kitab-kitab tafsir yang lain dan sebaliknya. Wa min fawaidiha al-'ammah kama naqalaha min al-Kasyaf li Zamakhsyari anna hadha al-intiqal min uslubin ila akhar sawfa yab'asu mazidan min an-nashat wa husn al-isgha' binisbati ila as-sami'. Ini dinukil dari Al-Kasyaf li Zamakhsyari. Apa di antara faedahnya? Secara umum, berpindah dari satu uslub gaya penuturan kepada gaya penuturan yang lain, ya ba'asu mazidan menambah lebih fokus lagi bagi pendengar untuk merekam apa yang disampaikan oleh pembicara. Ini sebagai contoh yang disebutkan oleh Dr. Fadil Samarra'i dalam kitabnya Lamasat Bayani. Wa fi mawdhi'in akhar min al-kitab bayyana laka sirr al-ityani bila al-musammah bil mazida 'inda al-basriyin. Di tempat yang lain keterangan tentang la yang disebut menurut ulama nahwu dengan la al-mazidah, la tambahan. Fi mithli qoulihi ta'ala fi akhir surat al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa perlunya disebutkan la di sini? Kenapa bukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Apakah ada perbedaan maknanya ketika dimunculkan waladdallin dengan la yang artinya di situ menafikan? Wa hiya allati taqa'u ba'da al-wawil 'atifati fi siyaqin nafi. Apa la al-mazidah itu? La yang jatuh setelah wawu ataf, wawu penghubung dalam konteks penafian. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang tersesat. Kenapa perlu disebutkan bukan untuk kedua kalinya? Kenapa tidak cukup bukan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat? Kenapa tidak cukup dan orang-orang yang sesat? Kenapa mesti disebutkan dan bukan dua kali? Bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat. Bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Apa faedahnya? Wa huwa min ajli daf'i tawahhumi anna al-manfiyah wal majmu'u min haitsu huwa majmu'un. Fayajuzu hina idzin thubutu ahadihima. Di antara faedahnya adalah menepis dugaan bahwasanya yang dinafikan di sini adalah majmu', adalah kumpulan, adalah dua hal yang digabung. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya kalau dikatakan dua hal, mungkin saja salah satunya masih tetap tidak dinafikan.
Misalnya contoh yang lain, berikan kepadaku, bahasa Indonesia misalnya, berikan kepadaku 1 gelas air, bukan kopi dan bukan teh. Nah, berikan kepadaku, hidangkan kepadaku untuk sahur ini misalnya 1 gelas dari air, bukan 1 gelas kopi dan bukan 1 gelas teh. Bukan 1 gelas teh. Kenapa perlu diberi tambahan bukan 1 gelas teh? Kenapa tidak cukup bukan kopi dan teh? Kenapa mesti bukan kopi dan bukan teh? Kenapa? Menepis dugaan bahwasanya yang tidak diinginkan dari pernyataan tersebut adalah dua-duanya. Berarti yang dia tidak ingin untuk dihidangkan adalah teh bersama kopi atau kopi bersama teh. Tapi apabila teh saja boleh atau kopi saja boleh. Tidak, padahal itu semuanya. La kopi wala teh. Misalnya qaddim li atau مثلا خذ لي كوبا من الماء لا فنجانا من الشاي ولا من القهوة لا فنجانا من الشاي ولا من القهوة. Nanti di situ bukan teh dan bukan kopi, bukan berarti bersama-sama. Maksudnya teh tidak mau, kopi tidak mau. Al-maghdubi alaihim tidak, ad-dhalin tidak. Ini arti dari لا المزيد. وكم هو دقيق عندما تناول السمارائي في كتاب آخر يحمل عنوان بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. Yang tadi kita singgung lebih spesifik menjelaskan tentang kosakata Al-Quran. Tahlilan balaghiyan, analisa balaghah yartabitu bil mufradati bidzat. Yang memiliki hubung kait dengan kosakata itu sendiri. Min haitsu adz-dzikru wal hadfu, kapan disebutkan, kapan dibuang, wal ibdalu wa fa'ala wa af'ala, kapan diganti, kapan memakai wazan ini, kapan memakai wazan ini, wal ifradu wa tasniyatu wal jam'u, kapan bentuknya singular, kapan bentuknya menunjukkan arti dua, kapan bentuknya plural jamak, wal harakatu ghairul i'rabiyyah wa ta'awurul mufradat. Kenapa dipilih ta'awurul mufradat ini? Ta'awurul mufradat ini bergantinya kosakata dari kosakata yang satu dengan kosakata yang lain. Misalnya fi suratul Baqarah, famfajarat minhu isnata asyrata aina. Famfajarat, memancarlah. Dalam ayat yang lain di surat Al-A'raf kalau tidak salah, fambajasat. Kalau kita lihat zahirnya sinonim itu imfajarat dengan imbajasat. Muncul air dari batu untuk kaumnya Nabi Allah Musa. Tapi kalau kita perhatikan ternyata lain antara imfajarat dengan imbajasat, karena memang alurnya lain. Karena memang konteksnya lain. Famfajarat itu memancar dengan keras, memancar dengan deras. Adapun fambajasat mengalir dengan tenang. Lain. Karena yang pertama bukan keinginan kaumnya, famfajarat, yang kedua keinginan kaumnya. Ada penjelasan khusus kenapa dipilih famfajarat dalam surat Al-Baqarah, kenapa dipilih fambajasat dalam surat yang lain. Ini di antara contoh ta'awurul mufradat. Waqad afada bimajmu'i hadhihi al-abhas anna hadhihi al-fawariqa la ta'ti i'tibatan bal li fawaid 'iddatin balaghiyah. Fawariq, perbedaan-perbedaan pilihan kosakata ini tidak datang begitu saja tanpa ada faedah, tapi dikarenakan faedah yang banyak, faedah balaghah yang banyak. Wala yazalu ta'iru yasrahu fi hadaiq as-samara'i fi hadaiq as-samara'i al-aniqati.
Fi kitabil akhir maksudnya di sini kinayah saja. Kita masih membahas dan mengkaji apa yang ditulis oleh Dr. Samarra'i dalam kitab yang lain. Kalau tadi kitab Lamasat Bayaniyah, yang kedua tadi kitab Balaghatul Kalimah, yang ketiga kitab At-Ta'bir Al-Qur'an. Wa kam ajada wa afad waqtama asbata bi kulli mawdu'iyyah wa ba'idan 'anil 'atifiyah, dengan sangat objektif. Fil babil awwal min al-kitab al-madhkur ma yatamatta' bihi ta'birul Qur'ani min 'uluwin wa sumu. Ketinggian ta'bir Al-Qur'an yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an tidak dapat disaingi. Wa qarrara fi thanaya bahthi annahu lam tuda'il alfadhu 'abathan wala min ghairi hisab. Mirip dengan penjelasan yang di atas. Tidak ada lafaz-lafaz yang ditulis dalam Al-Qur'an tanpa ada faedah-faedah khusus. Bal hiya mawdu'atun wad'an daqiqan, secara akurat diletakkan lafaz itu bihisabin daqiqin daqiq. Ma yubarhinu bima yusamma bil i'jaz al-'adadi fil Qur'an. Sampai ada yang dikenal dengan nama mukjizat bilangan dalam Al-Qur'an. Mari kita simak penjelasan Dr. Samarra'i berikut ini. Laqad tabayyana anna ad-dunya wal akhirah. Dunya wal akhirah. Lafaz dunia dan lafaz akhirah. Takarrara kullun minhuma fil Qur'an 115 marrah. Berulang penyebutannya dalam Al-Qur'an 150 kali. Dunia 150 kali, al-akhirah 115 kali. Wa anna al-malaikata wasyayatina takarrara kullun minhuma fil Qur'an 88 marrah. Lafaz al-malaikah dan lafaz syayatin berulang masing-masing 88 kali. Wa annal mauta wal hayata takarrara kullun minhuma 145 marrah. Lafaz al-maut dan lafaz al-haya, mati dan kehidupan, masing-masing berulang 145 kali. Ini mukjizat bilangan dalam Al-Qur'an. Wa anna as-sayfa wasyita'a takarrara kullun minhuma 5 marrat. Lafaz saif musim panas, wasyita' musim dingin, berulang-ulang dalam Al-Qur'an 5 kali masing-masing. Wa anna lafdhas sayyi'at wa mushtaqqatiha wal hasanati wa mushtaqqatiha, lafaz as-sayyi'at dan derivasi katanya, begitu juga hasanat dan derivasi katanya, mushtaqnya yang keluar dari akar katanya, takarrara kullun minhuma 147 marrah, 147 kali. Wa anna lafdhal kufri wa lafdhal iman, lafaz al-kufr dan lafaz al-iman, takarrara kullun minhuma 17 marrah. Kufur dan iman 17 kali masing-masing. Wa anna lafdhal kufran wa lafdhal imanan takarrara kullun minhuma 8 marrat. Lafaz kufran dan lafaz imanan masing-masing berulang-ulang 8 kali. Wa anna takarrura dzikri iblis biqadri dzikri al-isti'adzah. Faqad takarrara kullun minhuma 11 marrah. Penyebutan iblis dan penyebutan isti'adzah masing-masing 11 kali. Wa ma ila dzalik dan seterusnya. Summa tafa bika li jawlatin sari'atin bi kashfi niqabi bunyati at-ta'bir al-Qur'ani wal dzikri wal hadfi wat tawkid. Kemudian beliau mengajak kita berkeliling untuk menyingkap misteri dari struktur ungkapan Al-Qur'an, kapan menyebutkan, kapan membuang, kapan memberikan aktensi penguatan makna, wat tasyabuh dan at-tasyabuh dan keserupaan, wal ikhtilaf wa fawasilil ayat, pemisah dari satu ayat ke ayat yang lain, wasimati ta'biriyah lisiyaq, simah ta'biriyah, kekhasan ta'bir ungkapan dari satu surat ke surat yang lain. Misalnya contohnya simah ta'biriyah ini misalnya dalam surat Thaha, dalam salah satu surat, kalau tidak dalam surat Thaha memakai kata ata atau mustaqqatnya. Dalam surat yang lain, surat An-Naml, ja'a dan ata artinya sama, yaitu datang. Kalau kita melihat di surat Thaha semuanya ata, di surat An-Naml semuanya ja'a. Itu contoh dari as-simah ta'bir, ada kekhasan dalam ta'bir Al-Qur'an. Wal hasydil fanni, dan nilai seni yang tinggi dalam Al-Qur'an. Kalau kita perhatikan
awal surat dengan akhir surat ada korelasi eratnya. Awal surat dengan akhir surat. Kalau awal surat membahas tentang sifat-sifat Allah, nanti akhir surat juga membahas tentang sifat Allah. Memiliki korelasi erat antara awal surat dengan akhir surat. Antara awal surat dan akhir surat. Kalau kita perhatikan awal surat dan akhir surat masing-masing surat Al-Quran memiliki keterikatan makna. Ini namanya al-hasyad al-fanni fil qasasil qur'ani, dalam kisah-kisah Al-Quran wa ghairi dzalik. Syekh Al-Buti punya tulisan tentang masalah psikologi pendidikan versi Al-Quran, bukan versi barat, versi Al-Quran. Begitu juga di situ juga mengetengahkan tentang masalah pembahasan bahasanya dalam masalah kisah-kisah Al-Quran yang kita baca dalam Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran tidak lepas dari kajian linguistik. Minal abhas allati wa ghairi dzalik minal abhas allati tajtadib anzar kull muta'ammil. Banyak sekali pembahasan-pembahasan yang menarik bagi siapa saja yang ingin merenungkan dengan seksama keindahan ta'bir Al-Quran, keindahan kosakata Al-Quran, keindahan gaya penuturan Al-Quran dan lain-lain. Bisa, kalau kita ingin lebih luas lagi, boleh kita kembali ke 3 kitab tadi, Lamasat Bayaniyah fi Nususit Tanzil, At-Ta'bir Al-Qur'ani, dan Balaghatul Kalimah fi Ta'bir Al-Qur'ani. Masing-masing semuanya adalah karya Dr. Fadil Salih As-Samarra'i dari Irak, dan kitab-kitab yang lain. Bal dzakara Sayyid Ahmad Al-Hashimi fi Jawahiril Balaghah anna lil Qur'anil Karim al-yad al-bayda' fil ibda'. Allahu a'lam bissawab. Nanti akan kita lanjutkan penjelasan tentang contoh tingginya nilai balaghah, nilai sastra Al-Quran, bahkan diambil dari satu ayat memuat 22 atau lebih nilai balaghah. Nanti kita singgung, kita kutip di sini dari kitab Jawahirul Balaghah karya Syed Ahmad Al-Hashimi, insyaallah di pertemuan akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.